Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu hadirat yang saya muliakan, jadi tadi kita sudah membahas sebuah kisah nyata di dalam kitab Agar Harta Selalu Berkah. Jadi di situ diceritakan akhirnya yang pemilik Vespa ini dibelikan bensin yang tadinya uangnya hanya cukup untuk setengah liter bensin, karena sedekah dia dalam keadaan sempit itu dapat jadi 1 liter bensin. Nah pas pulang itu mereka cerita berdua, ternyata mereka sebaya umur. Kamu nikah tahun berapa? Kata yang satu ini tahun ini. Wah berarti kita nikah sama tahunnya. Anaknya sudah berapa mas? Anak saya alhamdulillah sudah 3. Hanya tapi mas sudah dikurniai anak 3, saya belum. Kata yang punya Vespa ini, ya mas kan lumayan juga mas, punya mobil, punya kekayaan. Langsung yang punya mobil dia bilang, memangnya mas mau enggak anaknya diganti dengan mobil? Baru tersentak. Dia kaya tapi dia tidak punya anak. Ternyata nikmat itu sangat dekat kepada kita. Jadi yang di sekitar kita ini nikmat semuanya Pak, yang sangat diharapkan orang sebetulnya. Jadi saya ingat dulu, yang kerja di toko, ditengoknya orang kerja di luar enak, di luar bebas. Yang orang di luar enak, kerja dalam toko hidup AC. Jadi seperti itu terus Pak. Kalau kita memandang masalah dunia ini pasti seperti orang terasa terus akan lebih baik daripada kita, lebih sukses daripada kita. Makanya kita susah menjadi orang yang bertakwa, karena hati kita itu terkunci dengan dunia. Sampai bersedekah pun kadang embel-embelnya dapat dunia. Itu yang membuat hati itu tambah tidak tentram. Jadi ketika tidak dikabulkan, bencinya ke Allah jadinya. Cuma banyak sedekah itu tidak berubah. Nah itu jadinya seolah-olah macam kita yang ngatur, padahal Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Tamsil kasih sayang Allah itu Pak, sama dengan kasih orang tua kepada anak. Bapak punya duit banyak, anak bapak minta beli sepeda motor, tapi dia kelas 5 SD. Apa bapak kabulkan? Kan pasti tidak lah. Padahal bapak mampu membelinya. Nah gitu juga Allah. Allah tuh mampu ngasih, cuma Allah tahu belum saatnya untuk dia diberi. Nah sampai di Vespa ya, yang di mobil itu kan udah merasa dekat Pak. Saya susul ke rumah yang mas ya. Nah disusulnya dari belakang Pak, naik Vespa itu. Sampai di rumah nampak pula ada keadaan orang ini nyewa rumah, parah pula kehidupannya. Di keluarganya amplop yang saya tadi dapat bonus dari kantor. Saya tidak buka ini berapa, saya nggak tahu ini berapa. Cuman saya titip doakan saya, semoga saya dapat juga keturunan seperti mas. Dikasih begitu. Kali ini Allah menggantinya beratus kali lipat. Itu di saat orang tidak berharap ketika dia bersedekah. Nah, kita melihat Pak, dari kisah ini, pertama dia hadir ke majelis ilmu dan tidak jadi mengisi bensin. Itu kemuliaan majelis ilmu ini Pak. Berpayah-payah untuk sampai ke tempat menuntut ilmu. Kita ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi menuntut ilmu, menempuh jarak yang jauh, padahal yang mau ditemuinya adalah Nabi Khidir Pak. Kedudukannya cuma Nabi, yang mau belajar Nabi dan Rasul. Jadi di sini Allah kayaknya ngajarin kita, walaupun kita punya ilmu agama hebat, ada bidang yang tidak kita ketahui yang dimiliki oleh orang berilmu yang lain. Nah itu kalau kita lihat kisahnya itu Pak ya, Nabi Musa ketika ditanya siapa rasanya yang paling berilmu lah di antara Bani Israel, kata Nabi Musa, kalau tidak aku siapa lagi, kan cuma aku tempat kalian bertanya. Kata Allah, ada yang lebih hebat daripada Allah Musa, namanya Khidir. Disuruh Nabi Musa untuk mencari ya. Dan Nabi Musa tahu dia salahnya. Begitu dia tahu dia salah, Nabi Musa langsung mau, oke aku berguru kepada Khidir. Ditunjukkan Allah, Allah cuma ngasih kisi-kisi aja Pak. Pokoknya dia berada di antara 2 pertemuan air laut. Susah payah Nabi Musa berangkat untuk menuntut ilmu. Dibawalah muridnya Yusha bin Nun. Dimasaklah ikan. Jadi ikan itu dikembangkan,
digoreng bagian atasnya, bawahnya enggak. Jadi yang bawahnya penting terus stop pulang. Karena tidak tahu nih jalan berapa jauh untuk menuntut ilmu. Masih kabur, ibaratnya di mana lokasi persisnya itu tidak tahu. Rupanya sampai di pertemuan dua buah lautan, Nabi Musa tertidur dan ikan itu melompat, kata Yusuf bin Nun, dengan cara yang aneh. Barang udah tergoreng, di atasnya meloncat dari apa ya. Tentu terkejut Yusuf bin Nun, ikan itu bergerak. Dan sampai hari ini ikan itu masih ada. Namanya kalau di ilmu pengetahuan itu flatfish. Ikan itu sampai ada, masih ada sampai saat ini. Di atasnya tergoreng, matanya beradu dua karena dia bergerak macam ini. Jadi itulah bukti kekuasaan Allah yang masih ada sampai sekarang. Terbangun Nabi Musa, jalan. Setelah jalan, dah lumayan jauh nih Pak. Teringat ya, keluarkan ikan tadi aku mau makan. Aku minta maaf guru, ikannya tadi melompat dengan cara yang aneh. Waduh, di situ kita harus ketemu kayak gitu. Balik Pak. Susah untuk ilmu. Ini kadang kami ustadznya aja Pak, ada pening cara cari alamat musola, pulang kami lagi bilang. Tidak dapat, tidak tempat lokasinya, pulang. Kan sering seperti itu kejadian, tidak tahu lokasinya. Rupanya diajarkan aja kan butuh segera cari dulu. Kadang kan tersembunyi ya Pak ya, letaknya. Pengurus sedang sholat isya, anak-anak angkat HP ya Pak ya. Ustadz tuh kadang bukan berjuang untuk pendapat, kami mikir jauh apa nggak ada nih ya pulang itu kadang diisi kepala bukan. Kadang jemaah berbaik sangka Pak, salut aku dengan Ustadz, hujan datang nggak ada lu kan itu. Ini pelajaran. Kalau saya berani ngomongin kan Ustadz kita ini kan insya Allah ikhlas luar biasa. Makanya saya ngomong ini untuk mengingatkan diri sendiri sebetulnya. Nah jadi begitu balik jumpa Pak Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Boleh tidak aku ikut? Nabi Khidir malah bilang ini tidak akan kuat kau ikut aku. Jadi makanya Pak, dalam kita belajar ilmu agama itu banyak kita tuh yang nggak kuat. Nggak kuat apa Pak? Nggak sesuai kadang yang disampaikan Ustaz itu ke kita, karena belum sampai kita lagi Pak. Maka kadang orang habis dengan ceramah macamkan iya Ustaz, aku muak dengan macam-macam itu, karena dia nggak sampai ke situ pikirannya. Makanya jangan kita yang sabar, kita dapat kemudian majelis ilmu tuh Pak, karena dia Ustaznya salah aja dianggapnya gitu, karena tidak sesuai dengan dia. Ingat saya itu orang bahas fikih muamalah, kemudian ada yang jual cincin emas bapak di sana tuh Pak, donatur lah tuh, nah dia lah yang adakan pengajian tuh, tapi dia jual cincin emas untuk laki-laki. Tentu Ustaz ini bukan aja Pak, laki-laki haram memakai emas. Oh, itu membahas ini sambil duduk di masjid itu Pak. Dulu itu di zaman Rasulullah itu emas itu kan mana ada yang putih, yang kuning semua. Yang saya jual kan putih. Salah Ustaz ini. Dicarinya nanti Ustaz yang sampai bilang boleh, akan payah dari itu Pak. Azab lah Ustaz di kadang Pak. Ada ibu-ibu saya tandain betul Pak. Jadi dia pertanyaannya satu aja terus tuh, masalah apa mencukur alis mata, bulu mata. Dia kan orang salon. Akhirnya kan udah tanda saya, ibu mau nunggu Ustaz yang bilang boleh Bu. Karena setiap pengajian itu aja ibu tanya terus. Ibu mau nunggu ada Ustaz yang bilang boleh cukur ini ya alis. Tiap jumpa itu pertanyaan, langsung saya tembak itu ketawa deh Pak. Rupanya banyak Ustaz di saya mau nggak boleh semua. Tetap anak giliran saya lupa dia mungkin Pak. Ditanya boleh. Itu maka saya bilang, ibu mau nunggu nanya yang Ustaz bilang boleh cukur alis mata aja. Memang kesabaran itu penting Pak. Karena tak sesuai. Kadang Ustaz mengaji ini Pak, dari tadi nempak aku aja, nampak Ustaz kan nggak ada Pak. Terasa kita itu baca nempak kita aja. Pasti ada macam itu Pak. Kita
kita dengar pengajian tuh pengurus ngasih tahu, yakin. Karena aku mau masalah sama dia kawan, lupa dibisikinnya, padahal tidak ada. Apa yang kata Musa, aku akan ikut, janji aku tidak akan komplain, janji aku tidak akan bertanya-tanya. Pas Nabi Khidir membolongkan udari, dia menumpang perahu gratis sampai di tempat tujuan, dibolongkan Nabi Khidir perahu itu. Nah, darah Nabi Musa, kau tidak tahu berterima kasih nih, dari tumpangnya orang sampai sini kau bolongkan pula perahu. Karena aku sudah bilang, kau tidak akan sanggup ikut aku. Jadi makanya Pak, berbaik sangka kepada orang yang mengajar kita itu memang harus betul. Tak mungkin dirasakan menjerumuskan kita, kecuali yang diajarkannya ini memang menyalahi Pak. Itu memang bolehlah kita mundurlah perlahan, dan tidak boleh pula menghinanya atau merendahkannya gitu. Nah jadi kata Nabi Musa, aku janji aku tak akan ajar. Nampak pula anak kecil Pak, langsung dibantai oleh Nabi Khidir. Oh tambah sakit. Apa kau bunuh anak tak dosa? Nah, kedua kali ini sekali lagi bisa kita nampak rumah buruk diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kau bisa minta makan nih sama orang kampung sini. Nah, ini dah 3 kali. Ini saat kita berpisah. Aku membolongkan perahu itu karena ada raja yang akan merampas perahu itu di tengah laut. Jadi dengan bolong dia nak jadi ke tengah laut. Membuat bolong itu bisa ditutup sebentar daripada dia kehilangan perahu. Kemudian aku bunuh anak itu, orang tuanya soleh. Anak ini bakal menyusahkan orang tua, makanya aku bunuh. Ini rumah anak yatim, di bawahnya ada harta. Aku perbaiki supaya jangan nampak sama orang harta ini dan besok bisa dimanfaatkan oleh anak yatim. Jadi kadang kita kan suka berburuk sangka kan. Misalnya dia orang taat, tapi kok macam itu gayanya. Kita kan sering seperti itu, menduga gitu. Tidak sesuai gayanya sama apa. Kita tidak tahu kita mana tahu di mata Allah lebih mulia ada daripada kita. Misal bapak nih Pak, bapak ada yang ahli tahajud, ada yang ahli puasa sunnah, ada yang ahli baca Quran. Orang tidak ada yang tahu. Contohnya dulu waktu di Madinah Pak, ya hujan turun. Udah sering ulama mengadakan sholat minta hujan, dan turun-turun hujan. Sampai ada ulama itu sembunyi dia di Masjid Nabawi, belum duduk dia diam. Nah lama sudah itu masuk tukang sol sepatu. Orang udah tahu dia tukang sol sepatu di Madinah. Masuk dia, beruduk dia, sholat dia 2 rakaat, berdoa, cuma terdengar doa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Dalam hati ulama ini ada banyak orang taat yang berdoa, tidak ada yang tegak pun kau pula mau berdoa. Terkejut ulama di atas prasangkanya. Belum lagi tangan dia jatuh ke bumi, hujan turun selebat-lebat. Diintai ulama ini terus Pak, tukang sol sepatu. Sampai habis sholat subuh diikutnya kemana pergi. Akhirnya apa kata tukang sol sepatu ini, kau telah membuat aku dikenal orang. Akhirnya keluar dari Madinah. Jadi jangan suka meremehkan orang. Ilmu kita boleh banyak, kadang yang ngamalkan tidak ada, dia santai aja bentuknya, tapi dia yang ngamalkannya. Awak menang gaya, orang menang ngamalkannya. Nah barulah sadar Nabi Musa, jarak tempuh yang begitu jauh dapat hikmah yang besar, pelajaran yang berharga dari Nabi Khidir. Nah kemudian Pak, yang dilakukan oleh orang yang invest tadi, orang yang menuntut ilmu itu, dalam hadis riwayat Suyuti, barang siapa yang pergi ke masjid tidaklah diinginkannya untuk pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Nah ini yang jarang kita dengar. Naik haji Pak, belum tentu kan sempurna, kita kadang lagi melakukan. Kadang orang begini haji ini Pak, ada orang-orang yang tasnya satu Pak, beranak bercucu, pulang itu belanja aja di situ. Betul-betul belanja. Dulu yang ketawanya saya, ada bapak-bapak di Bukit Tinggi berangkat haji diborongnya topi Pak. Diborongnya topi, bawa pulang ke Bukit Tinggi dibagi-bagi.
Datang karyawan topi hitam buat nih Pak, buat topi dia perusahaan, toko dia. Sampai ke sana dia lah beli Pak. Kan banyak made Indonesia itu, yang di Mekah saja sajadahnya made in Cina gitu. Memang ada. Biasa aja tuh kalau hubungan dagang. Suka berbelanja. Nah, sementara nih hadir kita ke majelis ilmu ini Pak, ikhlas karena Allah dengan niat baik, sama menunaikan haji dengan sempurna. Apa enggak enaknya dia Pak? Memang payah, mau suka kita Pak, enggak suka kita duduk aja, yang penting dapat. Saya dulu Pak udah 6 bulan baru saya tahu ada di Mutmainah Polda Riau malam ngaji itu kan enggak ada masyarakat Pak. Bapak tuh berdua paling rutin datang, ibu-ibu jam 5. Jadi kami ini pada biasa jangan usah Bapak risau ngundang kami 6 orang, cuma enggak usah risau. Udah biasa seperti itu. 6 bulan lagi baru saya tahu Bapak yang berdua tuh bekak telinga. Tak ada dia dengar bapaknya sampai. Tapi hadir terus. Saya sebutkan nama masjidnya Pak karena memang itu nyata. Masyarakat mana ada di sana Pak? Awak semangat ceramah terus Pak kan, dia serius lah dengar Pak. Lupa bekal Pak, dua-dua. Tidaklah satu, dua-dua itu bapak yang rutin datang, tapi dia dapat keutamaan majelis ilmu. Asap saya dibuat sama dia, apa lagi dengar bapak itu dulu. Rupanya itulah dia ingin hadir di majelis ilmu. Mana tahu tak gerak mulut saya ditengoknya gitu ya Pak ya. Jadi di situ dia paham. Macam di Masjid Taqwa Pasar Pusat tuh Pak. Malam mana ada masyarakat tuh Pak. Ibu-ibu berdua jauh di ujung rumah. Masjid besar Pak. Tapi hadir terus tuh ibu berdua tuh. Bapak 6 orang. Itu pun nyandarnya di belakang saya semuanya Pak. Kemana saya menghadap. Macam di radio secara masif. Tidak ada orang. Tidak mungkin saya putar-putar badan ke belakang Pak. Masjid Taqwa Pasar Pusat tuh. Jadi apa namanya Pak? Memang karena pahalanya itu besar, berat orang datang. Mana mau iblis itu Pak? Daripada dapat pahala haji sempurna nih bagus aku buat macam orang ini malas untuk menempuhnya. Akhirnya malas kita kadang-kadang dia Pak kan? Untuk hadir itu malas kita karena pahalanya sangat besar. Sehingga iblis pasti tidak senang lah kalau kita mendapatkan pahala besar. Kalau ini sudah sering kita dengar, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Surga ini Pak tidak selamanya konotasi tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bapak akan diberikan Allah kecerdasan di atas rata-rata sehingga lebih mudah menjalani hidup ini Pak. Itu guna ilmu itu, setelah itu surga itu dibuatnya Pak. Jadi surga itu Pak kita tuh memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga kita tidak pusing lagi. Mau sholat di mana aja aman, kita aman aja Pak. Saya ingat macam di daerah Lawangan Dalai Bukit Tinggi itu Pak, dulu nih orang NU tidak akan pernah sholat di Masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tidak akan pernah sholat di Masjid NU. Jadi azan orang di pasar tuh Pak, itu kan Masjid Muhammadiyah tuh rela pulang, pokoknya asal ke Masjid NU. Nah, saya masuk ceramah sana Pak, Masjid Muhammadiyah masuk, Masjid NU masuk, karena kita tahu tidak ada yang masalah Pak. Di Masjid Muhammadiyah jangan pakai Sayyidina, basmalah disirkan, selesai Pak kan. Masuk Masjid NU, zikir bersama kita, doa kita. Lama-lama mereka paham jadi tanpa harus diajarkan. Oh bisa rupanya tidak ada yang masalah. Jadi hati kita tidak sempit jadinya Pak. Di mana masuk kita bisa, wah ini betul juga, tidak ada masalah, ini aman gitu. Nah, itu guna ilmu itu Pak. Jadi lapang jiwa kita. Jadi Imam Syafi'i menekankan kepada jamaahnya jangan pernah tinggalkan kunut subuh. Imam Abu Hanifah melarang orang kunut subuh. Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Di sekitar sana ada masjid. Imam Syafi'i didaulat menjadi imam subuh. Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh. Itu cara menghargai ya Pak kan. Nah, yang ribut siapa Pak? Jamaah lah. Ya kan kita ini nggak ribut jamaah Pak. Ustadznya tukang kompor-kompor ya, jamaahnya berkelahi jadi. Ya. Memang itulah Pak. Berdebat ini ngeraskan hati Pak. Maka orang suka berdebat itu pasti sholatnya tidak khusyuk, pasti. Tidak ada.
Kalau tidak mungkin dikatakan Rasulullah. Siapa yang meninggalkan perdebatan di saat dia dalam keadaan benar, loh Pak, maka Allah bangunkan rumah di halaman surga untuk. Karena susah tuh Pak. Awak mentang di depan orang, Pak, akhirnya mencecemeh satu sama lain. Itu akibatnya itu Pak. Akhirnya kita saling merendahkan satu sama lain. Tidak ada yang berbuah manis itu, tidak ada. Makanya penyakit orang aneh-aneh sekarang di rumah sakit Pak. 4 dari orang yang terbaring di rumah sakit, 1 orang mengidap penyakit emosional itu sickness. Sakit jantung, dicek jantung bagus. Muka membengkak macam gejala empedu, dicek empedu bagus. Kenapa Pak? Hati dia kena, hati dia rusak. Jadi itu tidak terdeteksi jadinya penyakitnya. Itu yang harus kita waspadai itu. Nah jadi ketika habis sholat subuh, jamaah bertanya kepada Imam Syafi'i, kau mengharuskan kami untuk tidak meninggalkan sholat qunut subuh. Kenapa ini kok tidak kau lakukan? Kalian tahu nggak kita berada di tempat siapa? Tempat Imam Abu Hanifah. Beliau mengajarkan muridnya tidak menggunakan qunut subuh. Makanya aku meninggalkan. Udah meninggal pun dihargai oleh Imam Syafi'i. Itu yang manis Pak, berbeda tetapi aman gitu. Imam Malik sama Imam Syafi'i kan guru sama murid itu Pak. Kata Imam Malik, asal kau bertakwa, Allah yang mengantarkan rezeki. Kata Imam Syafi'i, kita terus bekerja dulu, baru kita dapat rezeki. Imam Syafi'i keluar, nampaknya orang berat ngangkat kurma. Pak, saya angkatkan kurma ya Pak. Oh boleh, diangkatkan oleh Imam Syafi'i kurmanya. Setelah sampai tujuan, diupahnya Imam Syafi'i dengan kurma. Kata Imam Syafi'i, inilah dalilku bahwa bekerja dulu baru dapat rezeki. Pergi dia ke gurunya, ini buktinya guru. Bekerja dulu aku, baru aku dapat rezeki. Silakan makan guru. Kata Imam Malik, aku pun macam itu juga. Tidak perlu kerja, dapat juga untung. Betul juga kan Pak. Nah ini gunanya ilmu itu Pak, untuk melapangkan jiwa. Itu maksudnya dimudahkan jalan menuju surga. Kita diajarkan dalam Islamnya apa oleh Rasulullah? Jangan pernah menghina orang, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah hasad, iri, dengki sama orang. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi. Kalau ini kita praktekkan baru kita mudah menuju surga. Kalau sekarang mana anda Pak, ustaz-ustaz aja Pak, saling iri dengki. Kami para ustaz ini bukan beda pendapat aja Pak, beda pendapatan Pak. Gara-gara beda pendapat itu, pendapatan itu membuat perbedaan jadi ulang. Jadi itulah lapang-lapang dada. Ini kita amalkan Pak ya. Kita sudah dapat surga di dunia ini. Tenang jiwa, tidak ada kita menghina orang. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.